Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tika Permata Asri dengan nomor pokok mahasiswa 104230008 dari program studi akuntansi Universitas Teknologi Digital. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai revolusi industri dan revolusi industri 4.0. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya ya. Revolusi industri merupakan sebuah perubahan yang terjadi yang menandai pergantian ekonomi pekerja menjadi ekonomi berbasis pada industri dan mesin, atau juga dapat diartikan sebagai proses penciptaan dan penemuan mekanis. Nah, yang terjadi awalnya tuh di Inggris sekitar tahun 1750 sampai 1840-an. Nah, dimulainya itu ditandai dengan digunakannya mesin uap yang ditemukan oleh James Watt. Lalu, kenapa sih revolusi industri itu sangat penting? Nah, perubahan ini tuh bukan hanya soal teknologi, tapi juga berdampak pada sistem ekonomi dan sosial. Inggris yang awalnya mengendalikan sektor pertanian tuh beralih menjadi negara industri yang modern. Jadi, petani yang kehilangan lahan akibat mekanisme pertaniannya itu berbondong-bondong pindah ke kota itu untuk bekerja di pabrik-pabrik. Inilah yang disebut dengan urbanisasi besar-besaran. Lalu, ada pula kehidupan sebelum revolusi dan setelah revolusi itu seperti apa sih? Nah, sebelum revolusi, masyarakat itu menggunakan alat produksi tradisional seperti cangkul dan alat tenun manual, dan semua pekerjaannya itu mengandalkan tenaga manusia atau hewan kan. Nah, lalu setelah revolusi, produknya itu menjadi lebih cepat dan lebih efektif, juga lebih murah berkat mesin-mesin canggih. Maka pabrik-pabrik besar pun mulai bermunculan dan berkapatisme modern mulai tumbuh pesat. Lalu ada juga selanjutnya itu ada latar belakang terjadinya revolusi industri. Nah, ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi revolusi industri. Yang pertama itu ada dari bidang ekonomi. Inggris tuh kan punya kekayaan yang berlimpah juga ya, seperti batu bara dan biji besi. Nah, bahan utamanya itu untuk menggerakkannya itu adalah mesin-mesin industri. Lalu yang kedua itu dari sosial. Karena kondisi keamanan Indonesia yang stabil pada abad ke-18, maka mendorong investasi dan inovasi di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang industri. Yang ketiga itu budaya, dikarenakan masyarakat Inggris itu kan dikenal rajin dan tekun gitu ya meneliti. Mereka juga punya lembaga penelitian ternama seperti The Royal yang terdiri sejak 1662 yang menjadi tempat lahirnya berbagai penemuan baru. Selanjutnya ada perkembangan revolusi industri. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-16 di Inggris itu kan mulai memasuki abad pemikiran yang mengakibatkan munculnya banyak ilmuwan terkemuka dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Jadi, perubahan cara bekerja pun mulai terjadi pada pertengahan abad ke-18-nya, khususnya itu di bidang pengolahan tekstil. Perubahan ini tuh erat kaitannya dengan revolusi agraria yang menyangkut tentang penataan tanah. Lalu pada abad ke-17 tuh kebutuhan akan wool tuh kan semakin meningkat. Nah, jadi usaha pemeliharaan domba pun meningkat pula ya. Nah, untuk memelihara domba itu kan diperlukan tanah yang luas. Maka lahan yang tadinya digunakan untuk pertanian tuh beralih fungsi menjadi sebuah lahan atau tempat untuk memelihara domba. Pada masa itu tuh pengolahan tekstil masih menggunakan tenaga manusia. Kemudian ditemukan berbagai alat yang dapat mempercepat proses kerja dan memperbanyak hasil. Maka pada tahun 1733, John Kay itu membuat alat tenun yang dapat bekerja lebih cepat dan mengatur lebar kain. Mesin itu dikenal dengan nama Flying Scuttle. Selanjutnya kita masuki revolusi industri 4.0. Nah, ini tuh adalah era di mana semua sektornya tuh terhubung secara digital. Perkembangan revolusi industrinya juga secara lengkap gitu. Nah, yang pertama itu ada industri 1.0. Nah, di mana mesin uap itu udah menggantikan tenaga manusia dan hewan. Terus yang kedua itu ada revolusi industri 2.0, di mana adanya listrik dan produksi massal serta munculnya telepon dan mobil. Lalu yang kedua itu ada revolusi industri 3.0, di mana sudah ada penggunaan komputer, internet, dan otomotif. Lalu yang terakhir, saat ini pada saat industri 4.0, di mana konektivitas manusia dan mesin sudah melalui ada IoT, Big Data, AI, dan Cloud Computing. Lalu, peran akuntansi di era revolusi 4.0 menurut standar internasional, seorang akuntan profesional tuh harus memiliki yang pertama
pengetahuan tentang akuntansi keuangan dan IT-nya. Terus yang kedua itu tentang skill, teknis intelektual, dan komunikasi, serta nilai profesionalisme, etika, dan sikap. Selanjutnya ada inovasi disruptif. Nah, ini tuh merupakan kayak mengganggu pasar lama dan menciptakan pasar baru gitu ya. Contohnya itu ada Gojek, Traveloka, terus ada juga digital business, biasanya itu berbasis langganan. Adapun beberapa contoh perusahaan yang pernah menguasai pasar, tetapi tumbang gitu karena gagal beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, contohnya itu dahulu ada Nokia dan BlackBerry, yang HP-nya dulu kan sangat besar banget gitu kan, tapi tumbang dan kalah gitu dengan sama yang sekarang kayak Samsung, iPhone, karena inovasinya tuh lambat. Terus makanya ada sekarang banyak smartphone, e-commerce, dan fintech yang mengambil alih. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari revolusi industri dan revolusi industri 4.0 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materinya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.